Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang hubungan agama dengan filsafat. Ada di antara sebagian dari kita yang mensangsikan terhadap filsafat. Jadi filsafat dianggap sebagai musuh agama karena filsafat misalnya itu bisa memperkecil iman, bisa menipiskan iman. Karena apa yang kita percayai itu dipertanyakan oleh pikiran kita yang rasional, pikiran kita yang kritis, sehingga kita menganggap apa yang telah ditentukan oleh Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri dianggap itu dalam tanda kutip keberadaannya itu masih diragukan. Sehingga filsafat dianggap bisa merusak iman orang beragama. Yang kedua, bahwa filsafat itu mengandalkan akal. Bukankah akal itu bersifat tentatif dan akal itu adalah berdasarkan apa yang kita alami? Seseorang misalnya ketika dia belum tahu apa itu jemblem dalam bahasa Jawa misalnya, atau buah bulu kutuk misalnya dalam apa yang saya tahu misalnya, maka ketika lawan bicara dia belum tahu apa itu jemblem, belum pernah melihat itu jemblem, belum melihat itu bulu kutuk, maka orang itu tentu tidak akan bisa memikirkan apa itu jemblem, apa itu bulu kutuk. Itu berarti kelemahan pikiran yang digunakan sebagai alat filsafat itu tidak bisa dipercaya, karena pikiran menggantungkan dirinya pada sesuatu yang lain. Kalau seseorang belum pernah mengerti apa itu jemblem, belum pernah tahu apa itu bulu kutuk, maka dia ketika ada orang lain bercerita tentang bulu kutuk dan tentang jemblem, maka dia hanya plonga-plongo karena pikiran digantungkan kepada sesuatu yang lain, apa yang pernah dia lihat, apa yang pernah dia alami, sehingga pikiran baru bisa ngeh kalau misalnya ada orang bicara tentang jemblem, tentang bulu kutuk itu. Lalu itulah sebabnya kenapa kalau mengandalkan akal sebagai hasil pemikiran atau filsafat yang mengandalkan pemikiran kemudian diandalkan, maka itu tidak tepat karena akal itu terbatas. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan bagaimana sih sebenarnya hubungan antara agama dengan filsafat itu. Kita akan mendudukkannya secara pas, secara baik, supaya tidak ada saling kontradiksi di antara keduanya. Tetapi sebelum itu saya ingin mengungkapkan pendapat yang dimunculkan oleh Roshidi. Roshidi misalnya menjelaskan bahwa hubungan antara agama dengan filsafat ada persamaannya, ada perbedaannya. Kita akan melihat dari sisi perbedaannya terlebih dahulu. Dari sisi perbedaan bahwa filsafat, yang pertama, filsafat itu adalah mengandalkan proses berpikir atau hasil pemikiran, sementara agama adalah pengabdian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa filsafat itu adalah memerlukan pengetahuan untuk memahami. Jadi butuh pengetahuan untuk memahami. Sementara agama adalah butuh pengetahuan untuk melaksanakan. Jadi kalau yang pertama tadi bahwa filsafat itu adalah proses berpikir, sementara kalau agama adalah bagian dari pengabdian sehingga dia melaksanakan perintah Tuhan. Maka yang kedua ini adalah bahwa filsafat itu membutuhkan pengetahuan untuk memahami, sementara agama adalah memerlukan pengetahuan untuk melakukan, untuk melaksanakan. Yang ketiga, bahwa filsafat itu adalah kontemplasi. Kontemplasi itu adalah perenungan mendalam, berpikir secara holistik, secara radikal, secara universal, dan secara sistematis. Sementara agama adalah enjoyment, yaitu rasa cinta, pengabdian. Jadi agama itu yang bagus adalah kita laksanakan karena bagian dari cinta, bukan karena takut neraka atau bukan karena menginginkan surga. Tapi apa tidak boleh kita takut neraka dan menginginkan? Boleh juga. Tetapi kalau misalnya beragama kita didasari dari hati yang paling dalam, maka sesungguhnya beragama itu adalah karena rasa cinta. Kita cinta kepada Allah, sehingga beribadah tidak merasa berat. Ibadah tidak merasa berat karena dia adalah bagian dari cinta. Sama dengan filsafat. Filsafat itu adalah bagian dari perenungan yang tanpa paksaan. Jadi kalau filsafat dipaksa itu bukan filsafat.
Jadi filsafat itu berdasarkan kesadaran diri, perenungan sehingga tidak merasa capek. Sama dengan agama adalah bagian dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu dianggap sebagai munajat, bercengkrama dengan Tuhan. Makanya ada para wali itu yang beberapa menit, bahkan ada yang berjam-jam mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Tuhan karena ada rasa cinta. Itu yang perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat adalah bahwa filsafat itu didasarkan tadi kepada pikiran yang tenang. Sementara agama adalah pada hati yang tenang dan pikiran yang tenang juga. Kemudian yang kelima perbedaannya adalah bahwa filsafat diawali dari keraguan. Orang ragu-ragu dulu, ini benar nggak ini? Nah, ini benar nggak? Jadi berasal dari keraguan untuk yakin. Jadi berawal dari keraguan untuk yakin. Tapi beragama itu diawali bukan dari keraguan, tapi dari kepercayaan, dari keyakinan. Kalau filsafat dia memikirkan benarkah ada Tuhan? Dia berpikir, maka dia mempelajari sebagaimana apa yang dilakukan oleh Aristoteles, oleh Plato, oleh Pythagoras, oleh kelompok-kelompok Neoplatonis misalnya. Jadi berawal dari keraguan. Dari ragu lalu dia percaya. Benarkah ada Tuhan? Lalu dia mengakui bahwa ada Tuhan berdasarkan proses kerja-kerja pikiran. Nah, sementara kalau agama adalah berdasarkan keyakinan. Saya yakin percaya kepada Tuhan. Ada dalam filsafat misalnya ada teori jam tangan. Teori jam tangan kalau misalnya kita jalan-jalan ke sebuah pantai lalu kita menemukan jam tangan, lalu orang akan mengatakan jam tangan ini milik siapa? Artinya ketika orang berpikir tentang ini milik siapa, maka dia berarti sebenarnya sedang berpikir bahwa kalau alam semesta pun, kalau jam tangan itu tergeletak begitu saja, lalu dia berpikir ada yang memiliki, maka berarti kalau ada alam semesta yang penuh dengan keteraturan ini, maka dia pun juga berpikir pasti alam semesta ini ada yang punya dan ada yang mengaturnya. Maka dalam kajian filsafat nanti dikenal ada alasan kosmologis, ada alasan ontologis, teleologis. Nah, maka dalam kajian filsafat nanti ada alasan-alasan akan kita pelajari. Nanti alasan-alasan bukti bahwa Tuhan itu ada, misalnya begitu. Jadi filsafat diawali dari keraguan, sementara agama dari keyakinan. Yang berikutnya adalah bahwa filsafat itu rasional, sementara agama tidak mesti rasional. Nah, ini berbagai perbedaan antara agama dengan filsafat. Yang kedua, apa unsur yang sama-sama antara filsafat dengan agama yang menyamakan apa? Yang pertama adalah bahwa filsafat itu mencari kebenaran, maka agama adalah melaksanakan kebenaran. Jadi sama-sama kebenaran, endingnya sama. Jadi filsafat adalah kebenaran, agama juga sama-sama kebenaran. Agama mencintai kebenaran, sementara filsafat juga mencintai kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa filsafat itu adalah untuk memperkuat argumen. Bahwa agama juga membutuhkan argumen. Karena itu dalam agama ada yang disebut dengan tingkatan mujtahid, ada yang disebut dengan tingkatan muttabi', ada yang disebut dengan tingkatan muqallid. Ijtihad, ittiba', taklid. Nah, yang dalam Islam itu yang bagus sebenarnya adalah yang mujtahid. Tapi tidak mesti semua orang bisa ini. Karena persyaratannya sangat tinggi. Sangat berat. Karena itu manusia diharapkan pada tingkatan muttabi' atau ittiba'. Apa yang dimaksud dengan ittiba'? Yaitu melaksanakan agama. Misalnya dia mengikuti pendapat orang lain, pendapat imam mazhab. Tapi dia mengerti alasan kenapa dia begitu. Kalau dia misalnya kunut, kalau tidak kunut maka dia sujud sahwi, maka alasannya dia tahu kenapa dia begitu. Kalau dia bersentuhan kulit dengan laki-laki, antara laki-laki dengan perempuan, tidak ada hailnya, tidak ada aling-alingnya, dia batal. Ada yang lain tidak batal. Maka ketika dia mengatakan dan memutuskan batal wudunya, maka dia sebaiknya tahu apa argumennya kok batal, apa argumennya kok tidak batal. Itu artinya bahwa agama itu juga membutuhkan argumen yang kuat supaya kualitas beragamanya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah bahwa filsafat itu membuka tabir
ayat-ayat kauniyah. Sementara ayat-ayat kauniyah dalam kajian agama juga bagian dari bukti adanya Tuhan. Jadi ada ayat kauliyah yang disebut dengan Al-Quran, ada ayat kauniyah yaitu alam semesta yang terpapar gini untuk mengetahui Tuhan. Jadi keteraturan alam semesta itu apakah terjadi dengan begitu saja atau karena ada yang mengaturnya? Nah, kalau ada yang mengaturnya, itu yang mengaturnya adalah Tuhan. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah bahwa filsafat itu menghasilkan metode. Sementara dalam kajian agama, agama juga memerlukan metode untuk memahaminya. Metode usul fikih misalnya. Usul fikih ketika Imam Syafi'i mengatakan wanita haid, melakukan penelitian, namanya penelitian induksi atau istiqra'i, ketika meneliti wanita satu umur 9 tahun, yang di sana haid umur 9 tahun, di sini haid umur 9 tahun, lalu dibuatlah sebuah kesimpulan bahwa wanita haid rata-rata umur 9 tahun. Nah, itu namanya metode istiqra'i, sebuah metode yang juga pernah dipakai oleh Aristoteles. Kemudian berikutnya adalah bahwa filsafat itu berpikir logis, rasional. Nah, agama juga ada yang makulul makna, sesuatu yang butuh pemikiran rasional. Ada yang ghairu makulil makna, ada yang makulil makna. Jadi agama itu ada yang bisa dirasionalkan, ada yang tidak bisa dirasionalkan. Kemudian berikutnya, persamaan berikutnya adalah filsafat menghasilkan sebuah keyakinan untuk bertindak, maka agama pun juga sama-sama menghasilkan keyakinan. Nah, itu berbagai perbedaan dan juga persamaan antara agama dengan filsafat. Lalu bagaimana sebenarnya di dalam agama? Saya ingin mengutip apa yang menjadi perdebatan dalam ilmu mantik kok. Dalam ilmu mantik itu, dan ilmu mantik itu sebenarnya adalah bagian dari filsafat. Al-khulfu fi jawazil istigholi bihi ala salasatil aqwali. Jadi perdebatan ilmu mantik, hukum mempelajari ilmu mantik itu saya anggap saja sama dengan filsafat. Karena mantik adalah bagian dari filsafat. Bahwa perdebatan di dalam hukum mempelajari ilmu mantik, dan berarti pun kita mempelajari filsafat, itu dibagi menjadi 3. Wal khulfu fi jawazil istigholi bihi ala salasatil aqwali wa ibnus sholahi wan nawawi harrama. Imam Nawawi dan juga Ibnu Shalah itu mengharamkan belajar ilmu mantik, termasuk juga belajar ilmu filsafat. Kenapa demikian? Karena filsafat tadi itu bisa menggerogoti iman. Filsafat yang misalnya diadopsi dari Yunani, misalnya mempelajari filsafat Plato, filsafat Aristoteles, Thales dan lain sebagainya, nanti itu bisa menggerogoti iman. Bukankah agama mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah? Karena filsafat itu kadang berpikir tentang Tuhan juga. Jadi untuk memikirkan tentang Tuhan, berpikirlah kamu mengenai ayat-ayat kauniyah tentang alam semesta untuk mengetahui Tuhan. Jadi bukan berpikir tentang Tuhan itu sendiri, bukan. Kalau berpikir tentang Tuhan itu sendiri, maka pikiran kita pasti tidak nutut. Karena manusia adalah terbatas, maka tidak mungkin memikirkan zat yang tak terbatas. Manusia pasti tidak akan menjangkau itu. Nah, karena itulah wabnus sholahi wan nawawi harroma. Mengharamkan Ibnu Shalah dan Nawawi mengharamkan. Yang kedua, waqala qaumun yambaghi ayyu'lama. Pendapat yang kedua, sebaiknya dipelajari. Siapa misalnya? Ibnu Rushd. Ibnu Rushd misalnya mengatakan bahwa filsafat dan agama itu adalah saudara sesusuan, saudara kandung sesusuan. Keduanya berjalan seiringan. Antara agama dengan filsafat itu seiringan. Nah, kemudian pendapat yang ketiga apa itu? Wal qaulatul masyhuratus shahihah jawazuhu likamilil qarihah. Jadi pendapat yang ketiga adalah pendapat yang masyhur, boleh belajar filsafat, tetapi basis-basis keagamaannya telah mapan. Artinya pengetahuan agamanya telah mapan. Ketika pengetahuan agamanya telah mapan, lalu dia belajar filsafat, maka filsafat tidak menjerumuskannya ke dalam jurang yang menghindari keimanan atau malah lari dari keimanan. Artinya bahwa filsafat diorientasikan untuk memperkuat keyakinannya terhadap agama.
bahwa filsafat diorientasikan untuk memperkuat argumen-argumen dia dalam beragama. La dina liman la aklalah. Tidak sempurna agama seseorang kalau dia tidak menggunakan akalnya. Jadi akal diperlukan dalam kajian agama untuk memperkuat argumentasi-argumentasi, dalil-dalil dalam agama itu. Karena itulah Imam Al-Ghazali misalnya pernah mengatakan bahwa alam ya'rif ilmal mantiq la thiqata bi ilmi. Barang siapa yang tidak mengetahui ilmu mantik, maka ilmunya tidak bisa dipercaya. Nah, ini pendapat yang paling masyhur ini. Wal qaulatul masyhuratu shahihah jawazuhu likamilil qarihah. Nah, jadi boleh mempelajari filsafat atau ilmu mantik. Syaratnya adalah kalau misalnya akalnya telah sempurna, bahwa pikiran-pikiran keagamaannya, bahwa dasar-dasar agamanya telah mapan, telah kuat, sehingga untuk memaknai Al-Quran, untuk memaknai hadis, sehingga keberagamaannya penuh dengan makna. Nah, kajian agama itu banyak yang berhubungan dengan filsafat. Kalau misalnya kita belajar ilmu usul fikih, ilmu usul fikih itu kalau dipelajari secara mendalam, itu adalah kajian-kajian yang penuh dengan kajian filsafat. Misalnya dalam amar, al-amru lil wujub. Bagaimana al-amru lil wujub itu bisa dirumuskan? Nah, al-amru lil wujub itu bisa dirumuskan, itu kan berdasarkan nanti penelitian-penelitian terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan amar, dengan perintah, al-amru lil wujub. Nah, karena itu maka ketika semua amar itu nanti kebanyakan adalah menunjukkan hal yang wajib, maka diputuskan sebuah kaidah bahwa perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban, kecuali nanti yang dia ada tanda-tanda, yang tanda-tanda itu memperkuat bahwa perintah itu tidak menunjukkan suatu kewajiban. Sama dengan al-amru bisyai' amrun biwasailihi, bahwa perintah terhadap sesuatu maka dia juga amar bagi jalan untuk menuju sesuatu itu, wasilah untuk menuju sesuatu itu. Al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Bagaimana bisa kita tahu bahwa perantara kepada kewajiban sebagai sebuah kewajiban kalau tidak melalui proses-proses rasional, proses-proses berpikir. Nah, itulah pentingnya filsafat di dalam agama. Jadi kita mengikuti pendapat yang nomor 3 ini, wal qaulatul masyhuratus shahihah jawazuhu likamilil qarihah. Itulah landasan kenapa kita mempelajari filsafat Islam dan juga filsafat ilmu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.